Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran untuk SMP kelas 7. Kali ini merupakan pembahasan bab 2, hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Untuk kali ini merupakan bagian dari pertemuan yang kedua yang akan membicarakan mari berperilaku amanah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas tentang apakah amanah itu. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Berarti apabila orang menitipkan sesuatu atau pesan, maka itu sampai kepada orang yang dituju tadi. Itu orang yang amanah. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lain-lain. Jadi sholat merupakan juga amanah yang telah Allah wajibkan kepada kita. Oleh karena itu kita pun harus melaksanakannya. Selain sholat, misalnya zakat, puasa, dan lain-lain. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Jadi orang yang melaksanakan amanah berarti orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, bila orang tidak amanah berarti dia tidak bertanggung jawab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menjaga amanah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus menjaga atau berlatih untuk melaksanakan amanah. Kalian harus berlatih untuk mulai bertanggung jawab. Untuk berlatih tidaklah sulit, mulailah dari menjaga amanah-amanah yang kecil, seperti bertanggung jawab pada saat piket kebersihan. Jadi apabila ada piket kebersihan, maka jangan tidak dilaksanakan, tapi harus kita laksanakan. Kalian belajar dan sekolah dengan sungguh-sungguh, itu juga bagian dari menjaga amanah. Karena sudah diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena sudah diwajibkan untuk menuntut ilmu, maka kita pun harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Melaksanakan ibadah sholat juga bagian dari menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tanpa disadari kalian sudah mulai berlatih menjaga amanah. Siapa tahu kelak di antara kalian ada yang mendapat amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Jika kalian berlatih mulai sekarang, pada saat menjadi pemimpin tentu tidak sulit untuk menjaga amanah. Jadi kalau sudah dibiasakan, maka akan mudah untuk menjaga amanah. Namun bila tidak dikerjakan amanah dari sejak dini, maka nanti kalau sudah tua, sudah besar, maka dia pun tidak terbiasa untuk menjaga amanahnya. Nanti menjadi orang yang berkhianat. Rasulullah SAW bersabda, An Ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi paling tidak setiap kita ini adalah pemimpin. Artinya pemimpin paling tidak pemimpin dirinya sendiri. Kalau dia punya keluarga berarti memimpin keluarganya. Kalau dia pemimpin negara maka dia akan dimintai tanggung jawab perihal rakyat yang dipimpinnya. Nah, sekarang saatnya kalian mengetahui macam-macam bentuk amanah. Amanah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu
Pertama, atau A, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul atau Nabi Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Jadi ayat ini Allah memerintahkan pada orang beriman jangan mengkhianati Allah dan Rasulnya atau juga amanat yang dipercayakan kepada kita. Karena Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu apa yang diperintahkan Allah, Rasul, atau yang diamanatkan orang kepada kita, hendaklah kita jaga. Contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Misalnya Allah menyuruh kita sholat, maka hendaklah kita kerjakan. Kalau Allah melarang kita berjudi, itu pun hendaklah kita tinggalkan. Jadi kalau yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Bukankah kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya? Orang yang mengabdi kepadanya berarti telah memenuhi amanatnya. Orang yang tidak mengabdi kepadanya berarti telah mengingkari amanatnya. Yang B, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia, antar sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanat ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidupnya, kesejahteraan dan kebahagiaan dirinya. Berarti dia apa yang sudah Allah berikan kehidupan, hendaklah hidup ini dipelihara baik-baik. Jangan kita itu membiarkan diri kita masuk ke lembah kebinasaan, dan kita tidak mengurus kesejahteraan hidup kita ataupun diri kita, tapi hendaklah kita jaga kesehatan, kesejahteraan, keamanan diri kita. Artinya Allah berikan kehidupan tubuh kita ini, hendaklah kita pelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Jadi Allah memberikan kehidupan yang baik kepada kita, hendaklah kita pelihara, jangan sampai diri kita dibuat binasa atau rusak. Yang kedua adalah hikmah perilaku amanat. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi orang yang berbuat baik pada orang lain, artinya dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Artinya juga dia termasuk menjaga ya keselamatan dirinya sendiri. Dan juga kalau orang berbuat pada orang lain menjadi baik, maka orang lain pun akan berbuat baik pada dirinya. Begitu juga sikap amanat memiliki dampak positif bagi dirinya sendiri. Di antara hikmah amanat adalah sebagai berikut. Pertama, dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Karena manusia itu adalah yang dipegang mulutnya atau perkataannya. Oleh karena itu apabila kita dipercaya orang lain, itu merupakan modal yang sangat berharga. Tapi kalau orang sudah tidak percaya pada kita, nanti kita dalam berhubungan, berinteraksi akan menjadi sulit karena orang tidak percaya lagi dengan kita. Yang B, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Orang yang berperilaku amanat tentu disukai oleh semua orang, baik itu kawannya maupun juga lawannya.
Kemudian yang C, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berperilaku amanah, maka dia berada dalam kehidupan yang benar, berada di jalan yang lurus, maka hidupnya akan menjadi lurus pula dan akan menjadi sukses, karena Allah pun menyukainya. Insya Allah dimudahkan segala urusannya karena kita berperilaku amanah, berperilaku benar. Yang ketiga, perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Apabila kita dititipi sesuatu oleh orang lain, misalnya barang berharga, emas, rumah, ataupun barang-barang lainnya, maka kita harus menjaganya dengan baik. Pada saat barang titipan tersebut diambil oleh pemiliknya, kita harus mengembalikannya seperti semula. Nah, itu adalah contoh bagaimana perilaku amanah, yaitu kita menjaga titipan atau mengembalikannya seperti keadaan semula. Jangan sampai orang menitipkan emas 10 gram dikembalikan menjadi 5 gram. Nah, itu berarti kita tidak amanah atau berkhianat. Ya, harus dikembalikan seperti semula. Yang B-nya adalah menjaga rahasia. Apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, atau rahasia negara, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. Jangan dicerita-ceritakan lagi rahasia, karena yang namanya rahasia itu tidak boleh dibongkar. Jangan sampai nanti mengatakan pada orang lain, ini rahasia, jangan diceritakan pada orang, nanti orang itu menceritakan lagi, akhirnya tidak jadi rahasia lagi. Oleh karena itu, apabila diberikan amanah untuk menjaga rahasia, maka hendaklah jangan disebarkan, sebab kalau disebarkan berarti kita berkhianat. Yang C-nya, tidak menyalahgunakan jabatan. Jadi perilaku orang yang amanah dalam kehidupan sehari-hari tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. Apabila kita diberi jabatan apapun bentuknya, maka kita harus menjaga amanah tersebut. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok termasuk perbuatan yang melanggar amanah. Oleh karena itu, apabila kita mempunyai kedudukan atau jabatan, jangan sampai jabatan ini digunakan untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri atau keluarganya, karena itu termasuk melanggar daripada amanah yang sudah diberikan. Yang D-nya, perilaku yang mencerminkan orang melaksanakan amanah dalam kehidupan sehari-hari adalah memelihara semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah sudah memberikan umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya, maka gunakanlah untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk melakukan kejahatan ataupun perbuatan maksiat. Oleh karena itu, harta benda, ilmu, kemudian umurnya, kesehatannya, gunakanlah untuk beribadah kepada Allah, baik itu ibadah yang khusus maupun ibadah yang umum. Yang khusus itu seperti sholat, kalau yang umum ya berarti misalnya kita membantu orang lain, ya itu termasuk juga ibadah yang umum dan lain sebagainya. Membantu membangun jalan, ya kan, nah, atau menyantuni fakir miskin. Kita bekerja untuk menafkahi keluarga juga termasuk ibadah yang umum. Demikian penjelasan kita untuk kesempatan kali ini yang membicarakan tentang amanah atau mari berperilaku amanah. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ini terdapat kehilapan maupun kesalahan. Kemudian bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.